Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara dan saudari sekalian, terutama pada seluruh karyawan dan karyawati Pertamina EP Aset 25 yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian via Zoom ini. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah dan seluruh pemirsa di rumah yang berbahagia, pada malam hari ini, materi yang dipintakan untuk dikajikan kepada saya, yaitu dengan judul mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Tentu saja, apakah persiapan yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi ibadah bulan Ramadan tersebut? Hakikatnya, inilah yang akan kita kaji pada kajian kita pada malam hari ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Berbicara tentang persiapan, tentu saja persiapan yang dimaksudkan di sini adalah persiapan dalam rangka beribadah yang baik di bulan Ramadan. Karena itu, karena perkara ini adalah perkara ibadah yang akan diamalkan, maka persiapannya harus berdasarkan persiapan yang diajarkan, yang dicontohkan, yang disuri tauladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena persiapan ini adalah persiapan dalam rangka beribadah di bulan Ramadan, apa persiapan yang harus kita lakukan? Maka tidak boleh kita persiapkan atau adakan latihan-latihan bila persiapan dan latihan itu pada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah perkara ibadah. Di dalam kaidah al-aslu fil ibadati lit-tahrim illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih. Pada asalnya hukum daripada ibadah itu adalah haram. Tidak boleh dilakukan kecuali benar-benar ada dalil yang jelas yang memerintahkannya. Karena itulah ikhwan fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini, insya Allah akan saya sampaikan bagaimanakah bentuk persiapan yang dicontohkan dan yang disuri tauladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di mana beliau mengajarkan kepada kita tentang cara beribadah yang benar sebelum kita melakukan
beribadah di bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan atau melakukan persiapan-persiapan di bulan Sya'ban. Nah, mari kita jelang bersama. Pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang memperingatkan kepada kita agar senantiasa lakukan persiapan-persiapan yang baik di bulan Sya'ban ini dalam rangka menjelang Ramadan atau menjelang beribadah di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari jalan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Artinya, bahwa Usamah melihat ada perbedaan yang sangat signifikan yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ketekunan berpuasa di bulan Sya'ban. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah merupakan satu bulan di mana banyak orang yang terlalaikan antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban, yakni Sya'ban. Dengarkan. Diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kamu itu banyak yang lalai. Di bulan Sya'ban ini engkau lalai. Bulan antara Rajab dengan Ramadan. Padahal seharusnya engkau jangan lalai dan seharusnya engkau lakukan persiapan-persiapan yang begitu hebat, yang begitu baik, yang begitu bagus dalam menghadapi bulan Ramadan nanti di bulan Sya'ban ini. Itu seharusnya. Ini pelajaran yang perlu kita ketahui dengan baik. Rasulullah katakan, kalian banyak lalai. Dan ini sangat-sangat nyata sekali. Bahwa kita banyak lalai di bulan Sya'ban ini. Yang seharusnya kita lakukan persiapan yang begitu sangat hebat. Padahal, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal andaikan engkau tahu bulan Sya'ban ini bulan yang dituntut engkau agar melakukan persiapan-persiapan, pemanasan-pemanasan di dalam beribadah menjelang Ramadan nanti, ada keistimewaan di dalamnya bahwa di bulan itu langsung akan diangkat amal-amal salihmu ke langit oleh para malaikat. Begitu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau lalai. Tidak kau jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan. Tidak kau ambil kemuliaan bulan ini bahwa setiap amalanmu akan langsung diangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa uhibbu ayyurfa 'amali wa ana sha'im." Itulah sebabnya aku terus melakukan puasa di bulan Sya'ban ini karena aku ingin amalanku diangkat terus ke langit dalam kondisi aku berpuasa. Nah, jelas sekali. Peringatan dari Nabi agar kita betul-betul mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini menjelang datangnya bulan Ramadan. Benarlah judul yang dititipkan kepada saya ini memang demikianlah seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua,
Mungkin kita bertanya, jadi bagaimana kira-kira persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam beribadah dalam rangka menyambut bulan Ramadan nanti? Tadi telah dijawab dan kemudian dijawab pula pada hadis yang berikutnya bahwa cara yang tepat melakukan persiapan untuk menjelang bulan Ramadan atau persiapan di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sunnah. Dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih, yang telah disepakati atasnya. Qalat Aisyah berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan." Tidak ada satupun, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya kecuali di bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan kemudian, tidak ada aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa, memperbanyak berpuasa kecuali berpuasa di bulan Sya'ban. Jelas sekali bahwa training, persiapan-persiapan, pelatihan-pelatihan diri di dalam menghadapi bulan Ramadan, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak persiapan puasa dengan melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sampai Aisyah mengatakan, tidak ada bulan yang terbanyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari jalan Aisyah pula, qalat, ia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa lebih banyak kecuali puasa di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan terkadang ia melakukan puasa di bulan Sya'ban itu seluruhnya dalam suatu bulan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hampir para ulama ada yang mengatakan bahwa keseluruhannya Rasulullah di hari itu berpuasa dengan melakukan puasa-puasa sunnah yang nanti akan kita jelaskan. Puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, melakukan membayar hutang-hutang puasa beliau, atau melakukan qadha puasa di mana beliau tertinggal melakukan puasa yaumul bid, puasa 3 hari, maka Rasulullah SAW melakukan itu di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Maka Aisyah katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh hari-hari di bulan Sya'ban itu untuk berpuasa. Mari kita lihat betapa kemudian persiapan diri dari diri Rasulullah SAW yang telah diajarkannya kepada kita begitu sangat matang sekali dalam rangka menghadapi berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita dengarkan riwayat berikutnya. An Abdullah bin Abi Qais annahu sami'a Aisyah taqul, dari Abdullah bin Abi Qais yang mendengarkan Aisyah meriwayatkan, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia puasai, yakni bulan Sya'ban, lalu kemudian ia lanjutkan berpuasa dengan puasa Ramadan. Jadi jelaslah oleh kita berdasarkan riwayat yang sahih bahwa persiapan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, yakni dengan memperbanyak puasa-puasa di bulan Sya'ban. Berikutnya, yang ketiga, di antara sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban
Karena beliau menjadikan bulan itu sebagai bulan untuk membayar hutang puasa wajibnya, begitu pula hutang puasa sunnahnya yang sempat tertinggal oleh beliau. Demikian pula yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kita. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, kana yakunu alayya as-shawm min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dzaka min asy-syughli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Adalah aku terkadang punya hutang puasa di bulan Ramadan, lalu aku tidak sempat membayarnya kecuali di bulan Sya'ban karena kesibukanku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi agar puasa kita penuh di bulan Sya'ban, maka boleh hutang-hutang puasa kita yang terjadi, baik itu yang wajib atau yang sunnah yang sempat kita tinggalkan, padahal kita terbiasa melakukannya, para ulama jelaskan, maka boleh kita lakukan mengqadoknya di bulan Sya'ban. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang keempat. Persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kemudian para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu meriwayatkan agar kita menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk banyak tilawatil Quran. Syahrut tilawah. Bahkan dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan Syahrul Qurra. Bulan khusus para penghafal-penghafal Al-Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran. Jadi sunnah yang diajarkan oleh orang-orang salih terdahulu, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang salih setelahnya adalah mempersiapkan diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Itulah yang dicontohkan dan yang diajarkan. Wa qala Salamah bin Kuhail kana yuqal. Dan adalah Salamah bin Kuhail berkata, adalah dikatakan, kana yaqul adalah ia berkata, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulan bagi para pembaca Al-Quran. Wa kana Habib bin Abi Thabit, dan adalah Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, qala hadza syahrul Qurra. Ini adalah bulan khusus untuk membaca Al-Quran, bulan khusus para penghafal-penghafal dan pembaca-pembaca Al-Quran. Artinya bahwa suri tauladan yang diajarkan Rasulullah SAW bentuk persiapan diri dalam menghadapi bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak tilawatil Quran di bulan Sya'ban, karena kita akan menjadikan bulan Ramadan penuh dengan tilawatil Quran. Yang kelima, bahkan orang-orang salih terdahulu yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran, contoh dan suri tauladan dari Rasulullah SAW, mereka sudah mulai kurangi kesibukan dengan dunia ketika mereka telah masuk di bulan Sya'ban. Berdasarkan riwayat, wa kana Amr bin Qais al-Mula'i, adalah Amr bin Qais al-Mula'i, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga liqira'ah. Adalah Amr bin Qais al-Mula'i, apabila datang bulan Sya'ban,
maka ia tutup usahanya, lalu kemudian ia jadikan seluruh waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa tafarragha liqira'ah. Kemudian ia menghususkan untuk membaca Al-Quran. Liqira'atil Quran. Nah, ikhwan. Bila Anda bertanya, apakah lagi persiapan yang harus kita persiapkan dalam rangka jelang bulan Ramadan nanti? Maka jawaban yang benar adalah luangkan waktu di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak tilawatil Quran, karena itu adalah merupakan cara yang telah dicontohkan, diajarkan dan disuruh tauladani oleh salafus salih, orang-orang salih terdahulu. Karena itu dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Balkhi, Syahrul Rajab, bulan Rajab, Syahrul Zara', bulan untuk menanam. Jadi persiapan untuk melakukan ibadah yang baik di bulan Ramadan itu dimulai di bulan Rajab. Para orang-orang salih terdahulu bukan sekadar melakukan persiapan di bulan Sya'ban, tapi melakukan persiapan sejak bulan Rajab. Wa syahru Sya'ban syahru syaqi. Sedangkan bulan Sya'ban adalah syahrun saqiyun, yakni bulan untuk menyiram. Saqiyuz zar', menyiram tanaman yang telah ditanam. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Sedangkan bulan Ramadan bagi mereka adalah bulan untuk memanen dari apa yang telah ditanam. Ternyata amalan dan cara persiapan yang diajarkan oleh orang-orang salih terdahulu dalam rangka menghadapi bulan Ramadan atau beribadah di bulan Ramadan, mereka mulai sejak bulan Rajab. Karena itu, bulan Rajab mereka katakan sebagai bulan mulai bercocok tanam. Bulan Sya'ban justru bulan untuk menyiram tanaman yang telah ditanam, dan sedangkan bulan Ramadan justru bulan untuk memanen dari hasil apa yang telah ditanam. Nah, singkatnya, bila kita bertanya, apakah persiapan yang harus kita lakukan dalam menghimpun kekuatan yang baik di dalam menghadapi ibadah di bulan Ramadan? Jawaban yang terbaik adalah seperti yang berada pada hadis Nabi yang pertama yang telah saya bacakan. 1. Persiapannya betul-betul siap, betul-betul siaga, dan jangan sampai terlalaikan oleh waktu. Qala, Nabi katakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu an. Bulan Rajab adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Seharusnya dia sudah mulai bulan Sya'ban, mohon maaf, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal seharusnya bulan itu sudah merupakan bulan dan waktu siap siaga untuk melakukan kebajikan-kebajikan ibadah kepada Allah. Yang kedua, dari yang harus kita persiapkan dari lanjutan sabda ini,
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana seluruh amal salihmu langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwa bila kau bertanya, apakah persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini? Jawabnya, seluruh tenagamu, seluruh waktumu yang benar kamu kerahkan untuk melakukan seluruh amal solih yang mampu engkau amalkan. Maututikun yang mampu kau lakukan, karena seluruh amal salihmu, seluruh kebajikanmu, seluruh ketaatan yang kau lakukan langsung diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Dan yang terbaik adalah bila seluruh kebajikan-kebajikan dan amal-amal salih itu kau lakukan dalam keadaan engkau berpuasa. Nah, Masya Allah. Baru kita masuk pada bagian berikutnya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganjurkan ada amalan-amalan khusus untuk kita lakukan di bulan Sya'ban. Yang ada adalah secara umum. Lakukan persiapan untuk ibadah secara umum. Jangan lalai. Lakukan ibadah apa saja yang bisa kamu lakukan berupa kebajikan-kebajikan dalam setiap harinya dalam 24 jam dari waktu yang kau lalui. Karena semua amal salihmu akan diangkat ke langit apa saja. Sehingga tidak ada amalan-amalan tertentu. Maka sekarang jangan pernah lakukan amalan-amalan khusus, amalan-amalan tertentu bila kemudian Nabi tidak pernah mengajarkannya. Kedua, jangan pernah lakukan satu amalan bila kemudian amalan itu tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi, seperti budaya, tradisi, adat istiadat yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Sya'ban, dan itu dianggap sebagai satu ibadah. Jangan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita berjelas dalam waktu yang singkat ini bahwa tidak ada satupun amalan yang khusus dicontohkan, disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beramal di bulan Sya'ban. Adapun yang orang katakan melakukan puasa khusus di bulan Sya'ban, melakukan salat malam khusus di bulan Sya'ban, bangun malam khusus di bulan Sya'ban, dan lain-lain sebagainya, itu bukan contoh dan suri tauladan yang datang dari Rasulullah SAW, karena kesemuanya itu terambil dari hadis-hadis yang dhaif yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, di mana para ulama telah mentahqiqnya semuanya bahwa hadis tentang keutamaan beramal khusus di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban sesungguhnya adalah terambil dari hadis-hadis yang dhaif. Yang diantaranya anjuran melakukan salat malam di malam nisfu Sya'ban dan kemudian berpuasa di siang harinya, karena dianggap Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia saat terbenamnya matahari dan kemudian berkata, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni,
Siapa yang memohon rezeki akan aku beri rezeki. Siapa yang telah diuji akan aku hilangkan dari ujiannya. Dan kemudian Allah berfirman seperti dan seperti itu hatta yatul asyam hatta yatul al-fajr, sampai kemudian datang waktu fajar. Ini adalah hadis yang dhaif. Yang berikutnya, seperti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Baqi yang kemudian dibuntuti oleh Aisyah. Lalu kemudian Aisyah menyangka beliau menemui istri beliau. Maka Rasulullah berkata, sungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, maka dia akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang lebih besar yang lebih banyak daripada bulu kambingnya Bani Ka'ab. Itu adalah hadis yang dhaif. Saya langsung terjemahkan biar menyingkat waktu kita. Dan bahkan dijelaskan oleh para ulama di sini beberapa amalan yang menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir-takdir baru untuk setiap manusia. Itu pun tidak ada penjelasannya. Dan yang kedua, barang siapa yang berdoa di masjid setelah maghrib dan kemudian melakukan salat dan kemudian mereka berkumpul di masjid, tidaklah ia mati pada tahun tersebut, melainkan Allah telah tetapkan rezeki untuknya dan ajal yang terbaik untuknya. Kesemuanya itu pun juga adalah terambil dari hadis-hadis yang dhaif yang tidak pernah ada diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah mengumpulkan orang untuk membacakan surah Yasin pada malam hari itu dengan cara-cara tertentu, kaifiat-kaifiat tertentu yang sama sekali tidak ada pernah dulu para sahabat melakukannya. Bahkan yang berikutnya, mereka menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada salat khusus dengan jumlah rakaat tertentu, 100 rakaat, dan membaca pada setiap rakaatnya Al-Fatihah dan kemudian Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali dan kemudian dan seterusnya. Kesemuanya ini tidak pernah ada dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu kemudian berikutnya doa khusus yang dibikin oleh orang, doa di malam nisfu Sya'ban seperti yang banyak beredar di antara kita, sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan tentang doa itu. Penjelasan tentang kesemuanya ini ada dalam kitab-kitab para ulama dan kemudian dijelaskan tentang kedhaifan hadisnya dan kemudian dijelaskan tentang tidak jelas jalan riwayatnya, jalan pengamalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ikhwan, kita kembali kepada titik poin yang pertama, bahwa bila itu yang kita maksudkan atau yang kita bicarakan adalah beribadah, maka ibadah itu hukum asalnya tidak boleh dilakukan kecuali benar-benar ada contoh dan suri tauladannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asalnya tidak boleh beribadah kecuali yang dicontohkan atau yang diperintahkan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Maka Rasulullah katakan, siapa yang membuat cara beribadah, cara beramal yang tidak pernah kami ajarkan, tapi dia buat cara-cara baru dalam ibadah, bukan dalam hal dunia, cara-cara baru dalam ibadah, maka fa huwa raddun, tertolak alias tidak akan pernah mendapatkan pahala. Nah, karena yang kita bahas ini adalah masalah ibadah,
maka hukum asal yang kita bicarakan, jangan pernah lakukan padanya, jangan pernah bicarakan persiapan untuknya, kecuali persiapan cara beribadah itu memang pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rumusnya, tidak mungkin kita lebih taat dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Pasti lebih taatlah Rasulullah dan para sahabat. Sudah pasti, bila amalan ini benar, pastilah mereka dahulu melakukannya. Yang kedua, tidak mungkin lebih pintar kita daripada Nabi dan para sahabat. Nabi langsung mendapatkan wahyu. Para sahabat langsung mendapatkan keterangan tentang wahyu itu dari diri Rasulullah SAW. Lalu bila kemudian para sahabat tidak melakukannya, untuk apa kita melakukannya? Sehingga setiap amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tertuduhlah orang melakukannya. Ia menganggap bahwa Nabi telah berdusta karena tidak disampaikan semua ajarannya, gara-gara dulu para sahabat tidak tahu kok orang sekarang mengetahuinya. Atau menganggap bahwa Nabi berkhianat karena ia telah mengamalkan, karena Nabi telah menutupi amalan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kemudian itu tidak disampaikan, akhirnya orang sekarang mau melakukan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Andaikan itu memang baik, maka kamilah Nabi dan para sahabat yang terlebih dahulu melakukannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagian akhir, terlebih lagi untuk jangan pernah kita campuri dalam urusan persiapan di bulan Sya'ban ini untuk menjelang Ramadan dengan adanya budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang dari leluhur kita yang tercampur dengan ajaran Hindu. Di antaranya adalah ruwahan. Ruwahan itu bukan dalam bahasa Arab. Nggak ada. Ruh atau arwah. Ruwahan. Tidak ada teks dalam Al-Quran yang berkata seperti itu. Dan tidak juga ada dalam hadis. Yang ada adalah keyakinan Jawa Ortodok dulu. Bahwa bila datang bulan Sya'ban, maka ruh-ruh orang mati dari keluarganya dikembalikan ke kuburnya untuk bisa dijumpai atau bisa menjumpai keluarganya yang masih hidup. Disebutlah bulan Ruwah, bulan di mana ruh orang mati dikembalikan ke kuburnya dan bisa menyambangi keluarganya dan bisa disambangi oleh keluarganya. Diadakanlah acara pada saat itu, selamatan atau sesajen untuk menyambut ruh yang datang. Islam tidak pernah berzakhun bahwa mereka itu telah masuk ke alam barzakh biwaraim hijab, di mana mereka tertutup oleh hijab yang sama sekali tidak bisa lagi kembali ke bumi. Tak bisa lagi. Itu Islam. Karena kalau orang mati bisa kembali menemui keluarganya, maka dia tidak akan pernah masuk lagi ke kuburnya. Karena di kuburnya dia ditunggu oleh siksanya bila ia adalah orang tidak baik. Nah, itu dia. Lalu kemudian tercampurlah ketika diadakan acara ini, lalu kemudian acara-acara yang memang ada cara ibadah dari Islam dimasukkan ke situ. Dibacakan ayat Al-Quran di hari itu, di waktu itu, dibacakanlah kalimat-kalimat la ilaha illallah, disebutlah tahlil. Maka kalau kita katakan apa hukumnya mentahlilkan, boleh. Apa hukumnya baca Yasin, boleh. Karena Al-Quran itu Yasin, kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Yang salah adalah membacakan kalimat tahlil, membacakan Yasin di waktu ruwah. Mencampurkan antara ajaran Hindu dengan Islam. Kalau ruwahan itu dari ajaran Hindu. Kalau kalimat la ilaha illallah itu kalimat tahlil. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Karena justru kita diperintahkan untuk menyebut la ilaha illallah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring.
Bahkan diperintahkan, fadhkurullah dzikran katsiran, perbanyaklah mengingat nama Allah. Dan di antara cara mengingat nama Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita diperintahkan. Bahkan dari awal kita lahir sampai kita mati, kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil itu harus menjadi bagian hidup kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, dia dakhalal jannah. Ada harapan masuk surga untuknya. Maka kalau dikatakan apa hukumnya tahlilan? Tahlil dalam arti mengucapkan kalimat tahlil itu kapan saja justru diperintahkan. Bahkan persyaratan agar seorang selamat setelah matinya adalah harus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau ia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan saat sedang sakarat, maka Allah akan jamin surga untuknya. Nah, yang kita larang bukan membaca kalimatnya, tetapi yang kita larang mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan budaya-budaya leluhur kita dari kakek-kakek kita yang Hindu. Nah, kemudian berikutnya yakni menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah tadi. Yang kemudian yang dari ibadah, yang dari tradisi adalah ziarah kubur, nyadran atau nyekar. Ziarah kubur gara-gara ada keyakinan bahwa orang mati itu dikembalikan ruhnya ke jasadnya, ruh tadi, maka dibawahlah dia kembang, dibawainlah dia kembang 7 rupa atau yang disebut dengan nyadran atau nyekar ke sana sebagai bukti penghormatan terhadap keluarga kita yang telah meninggal. Maka ini adalah budaya yang tak pernah diizinkan dan disyariatkan di dalam agama kita, karena itu budaya dari orang-orang Hindu. Ziarah kubur dibolehkan, dianjurkan dalam Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku melarang kamu, kata Nabi, untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahi. Tapi tata aturan dan tata cara berziarah kubur itu ada aturannya tersendiri. Bukan menabur bunga. Nggak ada. Islam sudah mengajarkan, memerintahkan ziarah kubur, tapi tata caranya sudah ada. Bukan menabur bunga, bukan membakar menyan, dan bukan lain-lainnya. Islam punya aturan dan tata cara tersendiri. Dan kemudian tradisi berikutnya yang salah adalah menyambut Ramadan dengan mandi besar atau padusan atau keramasan, yang biasanya mandi ke sungai, mandi ke telaga, mandi ke laut, mandi ke danau dan lain-lain sebagainya, di mana air yang mereka pakai memandi di situ dianggap air suci yang bisa menghapuskan dosa. Dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, mereka akan datang dalam keadaan tidak punya dosa lagi karena telah melakukan mandi besar atau padusan atau keramasan di air suci tersebut, baik itu air di laut, air di sungai, air di telaga, air di danau, dan air sumur-sumur yang dianggap suci. Ini semuanya ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, yang sesungguhnya ini adalah ajaran-ajaran Hindu yang kemudian dimasukkan oleh Islam. Ikhwan fillah, jauhi, karena persiapan menjelang Ramadan tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Singkatnya, bila Anda bertanya, apa persiapan yang benar untuk melakukan persiapan di bulan Sya'ban ini dalam rangka menjelang bulan Ramadan? Jawabnya, lakukanlah persiapan seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar benar amalan kita di bulan Ramadan nanti. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian persiapan diri dalam menjelang Ramadan, pengajian untuk Pertamina EP Aset 25. Jazakumullah khair. Terima kasih atas seluruh panitia dan manajemen Pertamina dan seluruh karyawan Pertamina yang ikut menyaksikan secara langsung via Zoom ini dan bisa menontonnya nanti di YouTube, di Facebook, di Instagram Zakir TV atau Firdaus Zakir Baju. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan petunjuk pada diri ana dan antum semuanya sehingga kita beramal benar-benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Adakah contoh puasa di bulan haram yang lain yang dijelaskan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti juga di bulan Sya'ban? Maka kita jawab. Pertama, bahwa secara umum di setiap bulannya selain bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW menganjurkan puasa seperti yang biasa kita ketahui, di antaranya puasa Senin Kemis, setiap Senin dan Kemis. Kemudian puasa pertengahan bulan, 13, 14, 15, Ayyamul Bid. Kemudian, kalaupun kita mau melakukan terus bergantian setiap harinya, berpuasa, berbuka, berpuasa, berbuka, berpuasa, berbuka, itu puasa Daud. Nah, lalu kemudian nanti kita ada puasa Arafah. Nanti kita ada puasa ini. Artinya bahwa di semua bulan itu ada puasa-puasa sunnah yang banyak, yang bagus, yang baik untuk kita amalkan. Hanya saja penjelasan kita terkhusus ini, bila bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW sangat banyak sekali melakukan puasa seperti riwayat Aisyah tadi, sampai kemudian hampir penuh, bahkan penuh. Karena Rasulullah melakukan puasa sunnah juga, melakukan puasa qadha juga, puasa pengganti karena ada hutang puasa wajib, atau mungkin puasa sunnah yang gak sempat ia lakukan karena safar, maka Rasulullah qadha di bulan Sya'ban. Maka mungkin yang terbaik, terkhusus yang kita bicarakan adalah puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak melakukan puasa sunnah di dalamnya. Bila di bulan yang lain, maka dia normal seperti puasa sunnah biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Di belah kanan dan belah kiblat. Halo? Waalaikumsalam. Ya. Iya. Bagaimana tuntunan sebenarnya? Tuntunan sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir ba'da salat. Maka jawabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berdasarkan konsep ataupun ajaran wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana ajaran dari Al-Qur'an? Jawabnya adalah kalimat ud'ullah, berdoa atau fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahar. Hukum asal dari berdoa itu, berzikir itu khufyatan, penuh rasa takut. Bagaimana orang takut? Penuh rasa takut, lalu kemudian ia merendahkan diri. Wadunal jahar. Dan jangan kamu keraskan. Nah, Al-Quran. Kemudian yang kedua, saya singkat-singkat aja keterangannya, karena itu jelas sekali dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, di antaranya dijelaskan tentang dunal jahar. Jangan kamu keraskan. Satu, itu untuk zikir semuanya. Yang kedua, bila kita berbicara hadis pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur para sahabat, "Irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wa la ghaiba." Hei, hati-hati kamu.
Ketika dulu ada orang-orang yang berdoa dengan mengucapkan, mengandangkan kalimat-kalimat tahlil, takbir, tahmid dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Nabi katakan, hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada orang yang tuli dan bisu. Sesungguhnya engkau telah berdoa kepada Zat yang maha mendengar, maha sami'un qarib, yang dekat kepadamu, yang lebih dekat daripada urat nadimu. Sehingga anjuran dan tata aturan berdoa itu adalah dengan lirih. Kemudian, apa yang diajarkan oleh para sahabat? Maka Rasulullah para sahabat radhiyallahu anhum mengajarkan, membimbing dan mempraktikkan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mereka menjaga zikirnya dengan sir. Sampai seorang khalifah ada pernah menghukum anaknya gara-gara ia ikut orang-orang yang membesarkan suara zikirnya. Seperti juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, teguran terhadap mereka yang berzikir berkumpul-kumpul dan menghitungnya dengan kalimat-kalimat yang disuarakan, yang digedein suaranya. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada mereka, sesungguhnya baju Rasulullah masih ada, peninggalannya masih ada, tapi kalian sudah tega melakukan bid'ah terhadap amalannya. Itulah hukum asal dari zikir secara umum. Nah, sekarang kita berkhusus. Bagaimana dengan zikir setelah sholat? Apakah dikeraskan atau tidak? Jawabannya, kembali kepada hukum yang pertama, bahwa disirkan. Disirkan dalam arti bukan tidak disuarakan, disuarakan tapi lirih, terdengar oleh diri kita sendiri. Hanya saja Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis yang sahih pula bahwa aku dulu tahu bahwa Rasulullah SAW selesai zikirnya dari kalimat takbirnya terdengar olehku dari belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membesarkan suaranya. Sekarang pertanyaannya, loh, mungkinkah ucapan Nabi bertentangan dengan ucapan berikutnya? Dalam satu sisi yang melarang para sahabat untuk berzikir keras-keras, tetapi di sisi lain dia berzikir keras di waktu habis sholat. Kenapa ayat Al-Quran melarang berzikir dengan keras? Lalu kemudian dia melaksanakan zikir dengan keras. Dijelaskanlah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan bertentangan. Hanya kita yang tidak faham. Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan zikir setelah sholat adalah dengan disirkan. Tapi terkadang ia jaharkan dalam rangka untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, dulu Rasulullah seperti itu biar terdengar kalimat zikir oleh orang yang di belakangnya. Bila orang-orang yang di belakangnya ini sudah tahu, maka ia wajib kembali kepada hukum asal, yakni mensirkannya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan hadis-hadis syarah dari hadis Al-Imam Muslim dari kitab syarahnya, Syarah Sahih Muslim. Nah, Imam Syafi'i sendiri memerintahkan, karena itu Imam Syafi'i sampaikan, jelaskan, tambahkan jelasannya, maka selayaknya bagi seorang imam hendaklah mensirkan bacaan zikir setelah sholatnya. Begitu pula seorang makmum hendaklah mensirkan bacaan zikir setelah sholatnya. Kecuali sang imam melihat bahwa ada orang yang belum faham, maka sesekali ia jaharkan suaranya. Dan begitu ia tahu bahwa mereka sudah faham, maka ia harus kembali mensirkan suaranya lagi. Dan ini asli dari pendapat mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan putus-putus.
Afwan, tolong diulangi awal-awalnya nggak terdengar tadi, putus-putus. Ya. 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 Amalan yang terambil dari hadis dhaif, apakah kemudian amalan tersebut masuk pada hukum sunnah, mubah, makruh, dan lain sebagainya? Justru yang ada ketika amalan itu terambil dari hadis dhaif, maka dia menjadi amalan ibadah yang terlarang. Awas, pembicaraan kita yang dimaksudkan di sini adalah ibadah. Ibadah. Karena orang menganggap itu adalah ibadah, maka hukum asal dari ibadah adalah haram untuk dilakukan. Bagaimana dia menjadi haram dilakukan walaupun ada tertulis di dalam hadis? Jawabnya, bila ia terambil dari hadis yang dhaif. Orang yang beramal dari hadis yang dhaif akan terkena dua ancaman besar. Satu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maksudnya ia katakan itu hadis dariku, atau amal ibadah itu ia katakan aku yang mengajarkannya padahal aku tidak mengajarkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia ambil kursinya atau tempat duduknya di neraka. Makanya hati-hati. Mending jangan diamalkan, karena terlalu masih banyak amalan sunnah untuk diamalkan. Nggak mesti harus mengamalkan hadis dhaif. Saya ulang, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ia katakan itu hadis dariku padahal tidak, maka terancam dengan hukuman neraka, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Yang kedua, untuk apa juga kita mengamalkannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima pahala kebajikan dari seseorang yang melakukan ibadah pada yang ada tuntunannya, yang ada perintahnya dari Nabi, yang ada syariatnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Sekali lagi, khusus dalam ibadah, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, otomatis yang dimaksudkan di sini adalah amalan ibadah, bukan amalan-amalan yang lain. Laisa 'alaihi amruna, padahal kami tidak memerintahkannya, tapi ia melakukannya, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak akan mendapatkan pahala. Artinya, untuk apa beramal bila tak juga mendapatkan pahala? Ibarat, untuk apa bekerja kalau juga tak bergaji? Orang yang berpikir sehat, maka dia tidak akan melakukan amalan itu. Karena Allah udah putuskan, takkan pernah memberikan pahala terhadap orang yang melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh nabinya. Karena itu dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Cukup kamu ambil apa yang diajarkan oleh nabimu. Banyak, terlalu banyak amalan yang harus kau lakukan di bulan Sya'ban ini, terlalu banyak. Gak mesti harus mengamalkan hadis yang dhaif. Semua amal solih yang lain yang biasa, entah sedekahmu, infakmu, salat sunnahmu, salat doamu, salat tahajudmu, tilawatil Qur'anmu, sampai 24 jam belum habis amalan itu. Lakukan aja yang itu, yang udah pasti jelas dalilnya, dan itu akan terangkat ke langit daripada engkau mengambil amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh nabimu kepadamu. Bahkan pada teks berikutnya, wa ma nahakum anhu fantahu. Engkau harus berhenti, itu dilarang oleh Nabi. Kau tak boleh melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh nabimu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa yang kau buat-buat, apa yang kau ada-ada dari cara beribadah itu ditolak, tidak akan menderita, tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan kamu terancam sebagai penuduh yang menuduh Nabi telah berdusta. Siapa? Man
sanna fil islami sunnatan hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Afwan. Barang siapa yang menganggap adanya satu yang terbaik dari amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah, berarti mereka telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah dari Allah ini. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Iya. Ya. Perlu kita ralat bahwa pernyataan itu benar, bahwa bila mendekati puasa maka kita tidak boleh lagi melakukan puasa-puasa sunnah seperti biasanya. Pernyataan ini benar juga salah. Benarnya yang dimaksud itu adalah sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Kalau beberapa hari sebelumnya, nah inilah yang salah. Karena kita dilarang untuk berpuasa sehari sebelum hari puasa karena takut kita telah berpuasa terlebih dahulu untuk bulan Ramadan. Itu yang dimaksud. Sekali lagi, yang dimaksud adalah al-yawm qablah, satu hari sebelumnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita dilarang untuk berpuasa di hari-hari yang meragukan. Apakah itu sudah masuk bulan puasa atau tidak. Itu yang dimaksud. Bukan beberapa hari sebelumnya. Karena itu Rasulullah SAW katakan tadi oleh Aisyah, kebiasaan beliau hampir 1 bulan penuh diamalkan. Berpuasa di bulan Sya'ban karena untuk persiapan bulan Ramadan. Silakan pertanyaan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebaiknya kita memang apapun dari doa, dari cara beramal agar dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, ana tidak mengetahui tentang doa itu bagaimana, apakah dia bersumber dari Rasulullah SAW atau tidak. Maka Ana tidak bisa menjawab sementara tentang doa tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ya, kita tutup saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah bersama dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita di saat berada di majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.